Pernahkah kamu bertanya, kenapa banyak orang Indonesia masih hidup dalam kemiskinan? Kita akan membahas beberapa penyebab utama dari masalah ini, berdasarkan data ilmiah dan fakta yang ada. Masalah ekonomi terjadi dalam hidup kita karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan sumber daya, seperti uang, waktu, dan bahan mentah, yang memaksa kita untuk membuat pilihan dan mengorbankan sebagian kebutuhan. Selain itu, perubahan ekonomi global seperti inflasi atau krisis juga dapat berdampak langsung pada kondisi keuangan individu dengan meningkatnya harga barang dan menurunnya peluang kerja. Pengelolaan keuangan yang kurang efektif seperti pengeluaran berlebihan atau utang sering memperburuk situasi ekonomi pribadi. Ketidakpastian pekerjaan juga menjadi faktor penting, terutama ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau menghadapi pendapatan yang rendah. Selain itu, tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah dapat membatasi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan. Semua ini diperparah oleh kesenjangan sosial dan ekonomi yang membatasi akses terhadap sumber daya dan peluang bagi kelompok tertentu, membuat masalah ekonomi semakin sulit diatasi. Pertama, mari kita bicara tentang kesenjangan ekonomi. Meskipun Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sayangnya kekayaan tidak terdistribusi secara merata. Faktanya, sebagian kecil dari populasi menguasai sebagian besar kekayaan negara. Hal ini membuat kelompok masyarakat miskin sulit meningkatkan taraf hidup mereka. Kedua, pengangguran dan pekerjaan informal. Banyak orang Indonesia bekerja di sektor informal, seperti buruh tani, pedagang kaki lima, atau pekerja lepas, yang memiliki pendapatan tidak stabil dan rendah. Di sisi lain, tingkat pengangguran di kalangan anak muda juga cukup tinggi, yang membuat mereka sulit mencari pekerjaan dengan gaji yang layak. Faktor berikutnya adalah akses yang terbatas terhadap pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Namun, sayangnya banyak masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil, yang tidak memiliki akses ke pendidikan berkualitas. Biaya pendidikan yang tinggi, jarak sekolah yang jauh, serta infrastruktur yang minim sering menjadi penghalang bagi anak-anak untuk bersekolah. Selain itu, akses terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi masalah serius. Di banyak daerah terpencil, fasilitas kesehatan sangat terbatas, dan biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin semakin kesulitan untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. Kesehatan yang buruk menyebabkan mereka tidak bisa bekerja dengan produktif, dan akhirnya terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Masalah lainnya adalah ketidakmerataan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terfokus di daerah perkotaan, terutama Pulau Jawa, sementara banyak wilayah pedesaan dan pulau-pulau lain masih minim akses terhadap transportasi, listrik, air bersih, dan teknologi. Tanpa infrastruktur yang memadai, masyarakat di daerah tersebut sulit berkembang secara ekonomi. Dan jangan lupa, korupsi masih menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan di Indonesia. Banyak anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru disalahgunakan, sehingga proyek-proyek yang bertujuan mengurangi kemiskinan sering tidak tepat sasaran. Tak hanya itu, pertumbuhan penduduk yang cepat juga menambah tantangan dalam mengurangi kemiskinan. Banyak keluarga miskin yang memiliki banyak anak, tetapi tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memberikan kehidupan yang layak. Hal ini menciptakan tekanan tambahan pada sumber daya yang sudah terbatas. Faktor terakhir yang perlu kita perhatikan adalah ketergantungan pada sektor pertanian tradisional. Sebagian besar masyarakat miskin di Indonesia bekerja sebagai petani dengan cara-cara tradisional yang produktivitasnya rendah. Tanpa akses ke teknologi modern dan pasar yang lebih luas, mereka sulit meningkatkan pendapatan mereka. Jadi, kenapa banyak orang Indonesia masih miskin? Masalahnya sangat kompleks, mulai dari ketidakmerataan ekonomi, pengangguran, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga korupsi dan ketimpangan infrastruktur.
Namun bukan berarti kita tidak bisa melakukan perubahan. Dengan kebijakan yang tepat, pembangunan yang lebih merata, dan dukungan dari masyarakat, kita bisa mengatasi kemiskinan di Indonesia.